Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada semua teman-teman yang malam hari ini sudah bergabung bersama di kegiatan webinar bagaimana cara membaca data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun oleh Bank Sentral. Kenapa sih kita perlu mengetahui data-data ini? Karena terus terang data-data ini sangat berkaitan dengan kondisi makroekonomi di Indonesia yang akan menentukan arah dari IHSG-nya sendiri. Jadi kenapa ini penting? Karena memang data-data ini mempengaruhi tone dan manner dari psikologi investornya sendiri, ya. Nah, key discussion kita untuk malam hari ini ada 4, ya mungkin kita bisa selesai dalam waktu 1 jam ya. Yang pertama adalah kenapa sih kita penting membaca data pemerintah atau data bank sentral. Yang kedua, apa yang menjadi material atau sumber dari data-data tersebut ya. Kadang-kadang kita kan nggak tahu ya datanya tuh diambil dari mana, kemudian kita hanya mencari summary sheet-nya mungkin dari investing.com atau dari RTI seperti itu. Tapi ada baiknya di sini kita harus bisa melihat dari source aslinya dulu ya. Yang ketiga adalah apa sih key take out yang bisa kita ambil dari data-data tersebut ya? Untuk apa? Kenapa kita pergunakan data-data tersebut gitu ya? Dan mengapa data-data itu signifikan untuk kita perhatikan ya? Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mempersiapkan strategi investasi kita berdasarkan data ekonomi tersebut. Nah, yang perlu teman-teman pahami di sini adalah investasi saham itu akan membuka wawasan kita terhadap ilmu ekonomi, ya. Kita tahu bahwa sebagian besar dari investor di pasar modal ini tidak memiliki background knowledge tentang ekonomi. Mungkin taunya ekonomi dari masa sekolah ya, SMA mungkin ada pelajaran ekonomi ya, atau misalnya yang kuliah yang SMA-nya misalkan IPS gitu, atau mungkin kuliah kuliah ekonomi, mungkin ada yang seperti itu, tapi tidak semua orang punya background knowledge tentang ekonomi. Tetapi berinvestasi di pasar modal itu mengharuskan kita minimal tahu kulitnya. Ya tahu kulitnya. Jadi teman-teman nggak tahu harus ngelotok jadi ekonom atau teman-teman harus ngelotok jadi kayak Afiliani atau jadi kayak Sri Mulyani dulu sehingga kalau debat sama dia bisa menang. Enggak. Teman-teman nggak gunakan data ini untuk berdebat, tapi teman-teman gunakan data ini untuk refleksi ke strategi investasi teman-teman. Jadi catat ya, teman-teman di sini tidak menggunakan data ini untuk berdebat. Misalnya berdebat di sosmed atau berdebat di grup gitu ya, mencari pembenaran kalau investasinya salah. Ya, tolong ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman kuasai supaya teman-teman punya knowledge, tone dan manner supaya arah investasi teman-teman itu jelas direction-nya, ya. Nah, kita tahu bahwa selama ini kita melihat bursa atau melihat saham itu dari 2 komponen, ya. Komponen value dan komponen price. Kalau orang-orang yang bicara tentang value biasanya dia ngomongin soal FA atau fundamental analytic. Kalau orang yang ngomongin tentang harga, biasanya dia akan bicara tentang analisa teknikal, ya. Padahal 2 analisa ini tuh nggak cukup, ya. Karena ada analisa yang ketiga yang menjadi kunci untuk menentukan psikologi marketnya atau arah marketnya secara secara apa ya, secara kerohaniannya gitu ya, akan seperti apa. Nah, ini yang disebut misalnya sebagai analisa sentimen, ya, yaitu faktor-faktor eksternal di luar bursa
dan di luar performansi emiten yang mempengaruhi naik turunnya harga tersebut, ya. Kadang-kadang kita kan ngelihat nih ya, loh laporan keuangannya bagus, tapi kok, eee semuanya kok ARB hari ini. Nah itu sebenarnya bukan karena ada masalah di valuasi, ya, tetapi karena ada faktor sentimen di luar, ya. Sentimen yang mempengaruhi performansi bursa dan sentimen yang mempengaruhi performansi emiten tersebut dari sisi harganya. Jadi kita perlu sadar bahwa faktor di luar dari bursa sendiri atau faktor di luar dari emiten sendiri, ada yang mempengaruhi pergerakan dari harganya. Nah itulah yang akan kita pelajari di sini, ya. Kenapa ini penting? Ya, karena kita mengenal ada namanya konsep intermarket, ya. Analisa ini menjadi bagian dari analisis, intermarket. Kenapa? Kalau intermarket ini berusaha untuk mempelajari korelasi antara aset-aset yang biasa menjadi sasaran investasi. Misalnya saham, obligasi, forex, komoditas, dan sekarang Bitcoin atau cryptocurrency. Nah, pasar yang menjadi amatan itu ada 3 epicenter. Yang pertama pasar global, itu epicenternya di New York, Wall Street. Pasar regional itu epicenternya di Hong Kong sebagai acuan, dan pasar lokal ya Jakarta, ya IDX. Nah, ini yang mempengaruhi. Jadi kalau misalnya sentimennya itu datang dari luar, dari Amerika, dari European country, itu kita sebut sentimen global. Tapi kalau sentimennya dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Thailand, dari China, itu kita sebut sentimen regional, Asia Pacific sentiment. Tetapi kalau sentimennya dari dalam negeri, misalnya kebijakannya Sri Mulyani, kebijakannya Jokowi, kebijakannya Luhut, itu kita sebut sebagai local sentiment. Nah, teman-teman harus bisa menginterlock semuanya, ya. Memperhatikan tadi ya intermarket korelasi antara aset, lalu pasar mana yang mau kita lihat. Karena biasanya kalau sentimen global ini, things happen in New York, ya, will affect Jakarta. Kadang-kadang tadi ya, tadi pagi kita contoh ya, tadi pagi saya bilang bahwa, "Oh pagi ini kita akan over psikologis." Bener, pagi langsung naik, pek, ya kemudian turun, gitu ya. Jadi sentimen itu dipakai untuk membuat apakah marketnya akan over psychology atau under psychology. Makanya saya juga suka suka sharing ke teman-teman, saya nggak akan pernah melakukan, posisi buy itu di pagi-pagi awal. 9, 9.30 itu saya nggak pernah. Karena kenapa? Biasanya sentimennya itu masih kerasa gitu loh. Wah New York naik nih, apalagi terus ditambahin, oh future-nya naik gitu kan. Terus sentimennya, bagus, over psychology, naik sebentar, kemudian anjlok. Makanya kita harus pahami itu. Nah kenapa, aset-aset ini saling berhubungan? Karena kita tahu bahwa sebenarnya aset kelas investment ini semuanya tuh saling mempengaruhi satu sama lain. Kenapa? Ketika kita berinvestasi, orang pasti akan melihat dari harapan, ya biasanya disebut sebagai potensi yield, ya atau potensi keuntungan, ya yield atau keuntungan. Yang kedua, orang akan melihat dari yang namanya sebagai resiko atau risk, ya. Makanya ketika, dua hal ini bertemu, lalu setiap aset ini akan memiliki harapan atau yield dan risk yang berbeda-beda. Sebagai contoh ya, orang akan melihat bahwa yang namanya surat utang Amerika atau bonds atau treasury itu sebagai safe haven asset, ya, di mana nggak mungkin lah Amerika nggak akan bayar utang, gitu ya. Nah, biasanya kalau udah ngomongin soal resiko seperti itu,
orang akan, bicara tentang rating biasanya ya, tentang rating. Rating, surat utang misalkan gitu ya. Nah, surat utangnya Amerika ini surat utang yang paling top gitu, ratingnya mungkin rating triple A ya. Makanya ini disebut sebagai instrumen yang paling aman lah ya. Nah, hampir dibilang no risk ya, no risk. Nah, kemudian ada lagi instrumen yang punya resiko. Resikonya disebut resiko apa? Resiko ada naik turunnya harga. Nah, itu adalah saham. Makanya kalau di kelas investasi ini atau di, investment kelas aset ini, itu stok itu jatuhnya adalah risky asset, ya, aset beresiko. Ya, karena nilainya bisa turun, bisa naik tinggi, seperti itu. Nah, kalau kita ngomong yang paling tinggi resikonya, itu adalah cryptocurrency, ya. Kenapa cryptocurrency itu riskier asset? Karena high volatility dan nggak punya underlying, ya. Kalau stok kan masih ada underlying, underlying-nya adalah, apa namanya, dia punya punya aset, dia punya pendapatan, dia punya piutang, dia punya ini. Jadi ada underlying asetnya. Kalau cryptocurrency nggak ada. Makanya ini adalah the riskier asset. Jadi aset yang resikonya lebih tinggi dari, saham. Tetapi dia punya peluang volatility volatility yang tinggi sehingga bisa memberikan yield juga yang tinggi. Contoh ya, ke cryptocurrency, Bitcoin hari ini sempat sentuh $10.000. Nah itu adalah, contoh dari riskier asset ya. Nah dari 3 ini lalu ada lagi beberapa yang di sekitarnya ya. Ada yang disebut sebagai commodities consumption yang dikonsumsi, ada commodities yang menjadi nilai lindung. Ya misalnya contoh emas, ya. Makanya ketika orang akhirnya nggak percaya misalnya sama kondisi, stabilitas, orang akhirnya, "Udah deh kita beli emas." Makanya harga emas juga kecenderungannya kan naik dalam beberapa tahun terakhir, ya. Nah, kemudian ada foreign exchange. Nah, foreign exchange ini juga ada foreign exchange, safe haven currency. Safe haven currency itu ada 2, yang pertama adalah yen, yang berikutnya adalah Swiss franc. Biasanya kalau kondisi marketnya lagi volatile, nggak apa namanya, nggak stabil, ada perang dagang seperti itu, 2 aset ini akan diburu, ya, 2 aset ini akan diburu, ya. Nah, kalau foreign exchange dari currency kayak Indonesia, itu disebut emerging market currency. Itu, eee, nilainya sangat volatile ya, Indonesia, Turki lira, kemudian Argentina peso ya, itu, foreign exchange yang beresiko ya, Australian dollars itu foreign exchange beresiko. Makanya kalau misalnya, kondisinya udah mulai stabil, nggak perang dagang, nggak ada pandemik, ini, eee, orang akan lari lagi ke foreign exchange yang, beresiko, ya. Tapi kalau misalnya, dunia lagi gonjang-ganjing itu mereka larinya ke, aset-aset, foreign exchange yang, apa namanya, stable atau bisa menjadi nilai lindung atau safe haven, ya. USD juga bisa gitu ya. Nah, yang berikutnya ada, commodities consumption, oil, CPO, tins, nikel gitu ya. Itu juga sebenarnya, sesuatu yang punya punya nilai, bisa diperjualbelikan. Makanya kemarin kan ada disebut kontrak komoditis. Harga minyak bisa sampai -35, itu terjadi bukan harga minyaknya turun, tapi nilai kontraknya yang turun, ya. Karena kenapa? Kalau misalkan nilai kontrak tersebut tidak ditebus, maka physical asetnya akan dia terima. Nah, ini yang membuat pergerakan dari masing-masing instrumen itu, eee, relatively, menarik gitu loh. Contoh ya, contoh, kalau marketnya stabil gitu ya, biasanya stok up ya, kemudian gold
biasanya down, bond biasanya down. Tapi kalau misalnya sekarang marketnya lagi, bermasalah ya, misalkan ada kondisi market unstable, maka stock down, gold up misalnya, terus bond misalnya, up juga gitu. Nah, ini yang membuat sebenarnya kenapa masing-masing dari aset ini punya kemampuan untuk mempengaruhi satu sama lain. Makanya kita perlu lihat nih, apa sih yang membuat saham itu jadi menarik dan tidak menarik, ya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari sentimen ini terhadap bursa? Yang pertama adalah financial market ini terkoneksi satu sama lain, ya. Ada global, ada regional, ada lokal. Yang kedua adalah masih besarnya porsi kepemilikan investor asing di bursa. Walaupun tidak mendominan dari sisi value maupun volume. Kita lihat sekarang datanya di sini, ya. Kita lihat data pasar, kemudian statistik. Sebenarnya, kontribusi dari, foreign investor itu cuma tinggal 38%, ya. Cuma tinggal 38%, ya, atau 40% kalau dari sisi, total ya di tahun 2020. Sebenarnya nggak banyak gitu ya. Tetapi yang jadi isu adalah foreign investor ini tipikalnya adalah tipikal investor sejati. Jadi dia beli beli aset itu untuk jangka waktu yang panjang. Berbeda dengan local investor yang cenderung untuk men-trading-kan saham tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah foreign investor itu cenderung membeli saham-saham yang menjadi market mover, ya. Jadi kalau kalau dilihat foreign investor itu cenderung membeli saham-saham market mover kayak BRI, BCA, BMRI, ASI, Telkom, BNI kayak begitu, ya. Dan saham-saham tersebut memiliki kontribusi yang tinggi untuk menggerakkan IHSG. Jadi makanya jangan heran gitu ya, hari ini IHSG-nya turun ya, hari ini IHSG-nya turun ya, karena kenapa? Karena saham-saham yang top market cap-nya turun semua. Tetapi saham-saham yang level 2, level 3 nggak turun ya. Hari ini kan saham-saham PTBA, kemudian apa namanya, saham-saham kayak PTBA, kayak Inco gitu kan, itu kan naik gitu ya. Adaro, UNTR, tapi karena mereka bukan menjadi, market mover, IHSG-nya nggak kemana mana. Nah, ini yang perlu jadi perhatian. Jadi, walaupun asing kontribusinya mungkin udah dibilang nggak banyak, tetapi mereka masih bisa memerahkan atau membirukan, menghijaukan IHSG. Itu ya itu harus harus teman-teman pahami ya. Nah, sentimen itu punya 2 impact, ada impact negatif, ada impact positif. Negatif kalau dia mempengaruhi nilai indeks dan harganya akan turun. Positif bila mempengaruhi nilai indeks dan harga sahamnya akan naik, ya. Dan sumber sentimen itu bisa berasal dari data informasi yang bersumber di dalam negeri, itu disebut sentimen lokal, ataupun berasal dari data informasi makro yang bersumber dari luar negeri. Nah ini teman-teman makanya kalau mau belajar saham secara kafah ya, secara komprehensif, itu nggak cuma ngeliatin harga doang gitu loh. Terus nanya gini, "Om ini kok saham naik kenapa?" Gitu ya. Nah teman-teman sebelum bisa menjawab kenapa saham itu naik naik atau kenapa saham itu turun, memang kalau kita ngomong pakai teorinya Dow itu market discount everything. Tapi at least dengan teman-teman punya gambaran terhadap sentimen ini, teman-teman bisa melihat bahwa, oh saham ini, terapresiasi karena ada dorongan dari katalis tertentu, ya. Katalis sama sentimen tuh relatifly hampir sama, ya. Jadi ini yang penting gitu ya. Nah kemudian di sini kita lihat lagi, apa sih
sumber-sumber sentimennya, ya. Nah, yang pertama teman-teman harus lihat sumber sentimen global dan regional dulu, ya. Contoh ya, pergerakan bursa global dan regional. Minimal teman-teman kalau pagi baca deh, Dow Jones gimana tutupannya, kemudian S&P gimana, Nasdaq gimana tutupannya, gitu ya. Bukaannya Hong Kong gimana, bukaannya ESP, ASX, Australia gimana. Jadi teman-teman punya feel. Karena kenapa kayak tadi, bursa ini saling, terkoneksi, ya. Yang kedua adalah commodity prices. Kalau teman-teman biasa trading saham-saham mining, saham-saham agri gitu ya, kalau nggak tahu harga minyak naik turun, harga CPO naik turun, harga batu bara naik turun, harga nikel, harga emas, dan lain-lain, how can you trade that stock gitu loh, ya. Jadi ini penting. Yang ketiga teman-teman harus tahu nilai tukar valuta asing, dollar index lah kita lihat. Jadi nggak usah kaget gitu misalnya, loh kok rupiah menguat, rupiah melemah, ya, kok, dolar tiba-tiba, melemah terhadap semua mata uang gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu dollar indeksnya kayak gimana, ya. Yang keempat yield surat utang tadi ya, bond and treasury 10 tahun di Amerika, teman-teman juga harus minimal tahu lah, ya. Waktu beberapa bulan terakhir itu kan, tahun lalu itu rame tentang inversion curve, ya. Ketika nilai bond, bulanan sama bond 10 tahun itu lebih 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 tinggi yield-nya yang bulanan gitu loh, yang 2 bulan atau 3 bulan seperti itu. Nah, ini, penting teman-teman ketahui. Dan yang kelima, teman-teman harus tahu Federal Reserve atau the Fed, komentar gitu loh ya. Karena itu akan menentukan bagaimana kita sebut hawkish dan dovish. Jadi hawkish itu mereka optimis ekonomi itu bagus, perlu perlu penguatan, perlu apa namanya, perlu, peningkatan suku bunga harus dinaikin, nah itu hawkish ya. Kalau dovish kayak sekarang, wah kita nggak akan naikin bunga, pengangguran masih tinggi, inflasi rendah, bla bla bla, nah kayak gitu ya. Nah, ini mempengaruhi. Berikutnya tensi geopolitik, teman-teman bisa lihat, Iran dibom, Irak dibom, itu pengaruh ya. Ya, misalnya ada apa, misalkan, Saudi, kilang minyaknya dibom sama Iran gitu, itu mempengaruhi sentimen. Apa, kenapa? Nanti aset itu yang tadi aset-aset tadi ya, ada komoditas, ada forex gitu, akan berubah dengan sendirinya. Perang tarif, ya, pandemik kayak sekarang, reopening ekonomi, lifting lockdown, government and central bank stimulus. Teman-teman minimal tahu lah kulitnya, walaupun nggak harus, eee, tahu detail, oh prosesnya kayak gimana, oh approval senat kayak apa, approval kongres kayak gimana, how these two chambers work, nggak usah tahu kayak gitu. Yang penting tahu jadinya aja, ya, dan what is the impact for the economy, itu penting, ya. Karena kalau teman-teman nggak bisa baca-baca ini, ya, nggak bisa misalnya buka CNBC, nggak bisa buka, CNN gitu, misalkan teman-teman kan biasanya baca nih ya, misalkan baca CNBC gitu. Baca CNBC jangan CNBC yang Indonesia ya, baca CNBC yang Amerika gitu ya. Nih, ya. Europe market higher after US job data, Siemens source 6%. Nah, itu kan teman-teman bisa ngelihat, ya. How how the market is interconnected, gitu. Nah, ini yang harus teman-teman bisa pelajari. Karena kalau teman-teman nggak bisa pelajari hal ini, minimal teman-teman buka Sahamologi ID deh. Buka Sahamologi ID gitu ya, tiap pagi kan ada ya pembahasannya di sini. Kalau udah dikasih hal kayak gini nggak dibaca juga ya repot gitu loh. Teman-teman gimana mau mau investasi. Paling akhirnya pindah dari satu grup saham ke grup saham berikutnya cuma cari stock pick.
pas nyangkut baru baru ke Tetra, baru ke sahamologi, curhat, "Om gimana nih saya kena saham Merk ya, harga 6.000 sekarang 2.000." Ah, kalau udah kayak begitu, saya cuman bilang, "Ngapain kamu datang ke saya kalau udah bermasalah? Coba kalau belum bermasalah datang ke saya belajar, kan lebih enak. Om kena nih saham WIM, Om kena nih saham apa yang ngaco-ngaco gitu deh ya, kena di Dimas, kena di ini. Nggak tahu Om katanya mau bagi dividen bla bla bla." Nah, hal-hal kayak gini, I don't want to hear next time. Karena kita udah banyak-banyak program-program edukasi, tapi teman-teman juga nggak mau nggak mau belajar gitu loh. Maunya terima bersih aja. Mau terima bersih, "Apa Om stock pick-nya hari ini yang bisa ARA hari ini apa?" Kalau saya bisa tahu yang ARA tiap hari, saya diem aja nggak akan ngomong sama kalian, gitu loh ya. Nah, kita lanjutin lagi. Berikutnya adalah sumber sentimen lokal. Kita bacalah, apa itu PDB, apa itu data inflasi, hari ini data cadangan devisa, apa kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia, bagaimana data neraca ekspor impor, regulasi daerahnya gimana, regulasi sektoralnya gimana, tensi politik gimana. Minimal teman-teman baca koran, ya baca koran gitu ya. Kontan, Kompas, Bisnis, Investor Daily, jangan baca lampu merah ya. Mau investasi saham, bacanya lampu merah, pos kota, jangan. Bacanya tadi itu. Karena di pos kota nggak ada bahas GDP, nggak ada. Lampu merah nggak akan bahas masalah data neraca ekspor impor, nggak akan. Gitu, makanya teman-teman please kalau mau jadi investor, mau jadi trader, mindsetnya harus benar. Bacaannya harus tepat, berteman sama orang juga harus tepat. Karena ini bukan pembicaraan-pembicaraan level ribut-ribut di warung kopi. Ini pembicaraan serius gitu loh, ya. Nah, ini ya, jadi teman-teman harus harus bisa gitu loh, merangkum what is the sentiment yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan harga harian, ya. Nah, saya coba lihat dulu pertanyaan-pertanyaan ya. Oke ya, belum ada yang menarik ya, nanti saya coba jawab lagi ya. Nah, di Indonesia itu sebenarnya banyak, source of, data ekonomi gitu ya. Tetapi yang perlu teman-teman perhatikan mungkin paling banyak itu dari 4 source ya, dan intinya ada di 2 nanti, di BPS sama Bank Indonesia. Yang pertama adalah, masalah terkait dengan moneter, ya moneter itu keuangan, ya keuangan itu, eee, rupiah, inflasi itu terkait dengan moneter dan kebijakan industri keuangan. Itu sumbernya di Bank Indonesia sama OJK, ya. Yang kedua kita ngomong soal fiskal, ya fiskal itu ngomongin soal anggaran, biaya, pendapatan, itu fiskal. Itu yang ngurusin Kementerian Keuangan, ya. Yang ketiga itu statistik ekonomi, itu BPS. Ya jadi semua punya tugas masing-masing nih, ya. Jadi kalau ngomongin soal penguatan rupiah, suku bunga, peredaran uang, itu yang ngomong pasti Gubernur Bank Sentral. Kalau ngomongin soal kebijakan masalah relaksasi industri finansial, itu yang ngomong pasti OJK, bukan Sri Mulyani. Nah, tapi kalau ngomongin soal anggaran, ngomongin soal pendapatan negara, ngomongin soal apa namanya, stimulus apa namanya, perubahan anggaran itu Bu Sri Mulyani. Bansos itu Bu Sri Mulyani, bukan BI ya. Nah, yang terakhir ini pusat datanya, itu BPS ya, yang kantor di Pasar Baru. Nah ini ngomongin soal data-data,
berapa sih jumlah pengangguran, berapa sih tingkat upah, kayak gitu. Berapa sih, inflasi, berapa sih, jumlah penduduk, berapa orang kaya, berapa orang miskin, itu statistik ekonomi. Jadi jangan jangan dibalik-balik ya, ya. Nyari data-data, apa namanya, data-data, moneter itu jangan di departemen keuangan, ya. Atau nyari masalah, apa namanya, anggaran jangan tanya di statistik, tapi tanya di Kementerian Keuangan. Nah, apa yang kita bisa expect ya dari data BI? Yang pertama yang bisa kita expect dari data BI itu data suku bunga acuan, ya. Suku bunga acuan bisa kita kita lihat di BI, ya. Kemudian data nilai tukar rupiah, kita bisa lihat di BI. Data inflasi juga ada di BI. Cadangan devisa ada di BI. Kepercayaan konsumen ada di BI. Data operasi pasar, misalkan dia mau melakukan intervensi dengan menggunakan, sertifikat Bank Indonesia, itu di BI datanya. Kemudian misalkan kebijakan moneter lainnya, terkait misalkan bisnis perbankan, ada giro wajib minimum, kemudian loan to deposit ratio, loan to value, untuk kredit itu semua di BI. Ya jadi teman-teman kalau mau mau lihat itu semuanya di BI ada, ya. Nah, kita lihat misalkan di BI sini, kita lihat BI ya, BI, Bank Indonesia, kita lihat ya. Kok nggak bisa dibuka website BI. Nah, ya lihat ya, kita lihat di sini ya. Dia ngomongin soal kurs, ngomongin soal suku bunga, cadangan devisa, inflasi, jadwal lelang operasi pasar, ini semuanya di BI. Jadi teman-teman kalau ngomongin soal BI, dia berkaitan dengan moneter, dengan uang, sistem pembayaran, dengan inflasi, dengan suku bunga, itu di BI semua. Ya, datanya di BI semua. Nanti cari teman-teman ya. Misalkan untuk moneter apa dibaca tuh operasi moneternya detailnya banyak. Tapi gak usah terus akhirnya tiap hari jadi ngebukain ngebukain apa namanya, ngebukain website BI, nggak perlu gitu loh. Hanya hal-hal tertentu yang perlu perlu teman-teman lihat gitu loh, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, what we expect dari OJK, ya. OJK ini menyediakan data-data misalkan penyedia jasa finansial yang berizin, ya. Nih misalkan teman-teman nih punya pinjol, pinjolnya berizin apa enggak, ada fintech, fintech-nya berizin apa enggak gitu ya, bisa dilihat ya. Kemudian data investasi-investasi bodong, ya itu di OJK datanya ya. Regulasi-regulasi pasar modal gitu ya, fatwa-fatwa DSN, statistik pasar modal, statistik perbankan, itu semuanya di OJK datanya. Misalkan teman-teman pengen tahu tentang, syariah, ya nih, ada mengenai misalkan saham syariah, ya buka aja di sini. Nah ini statistik saham syariah. Saham syariahnya apa aja sih di bulan April ini? Teman-teman tinggal buka, ya. Nih, eee, April 2020 ya kapitalisasi pasar dari, JII itu 1.800, 1 triliun, isi 2.899 triliun, JII 70, 2.144 triliun gitu. Jumlah saham syariahnya berapa perbandingannya gitu, bisa teman-teman lihat. Nah, ini yang ada di, OJK ya, mau dilihat regulasi gitu ya, fatwa, itu semua di OJK. Jadi jangan cari data-data mengenai saham syariah apa enggak, itu carinya di, BI atau di BPS tuh nggak ada, ya. Carinya di, OJK ya. Nih, fatwa-fatwa gitu ya, misalkan ada teman-teman yang ditanyain, "Oh itu halal apa enggak sih?" Nah, kasih nih, link ini aja udah, lu baca aja deh gitu, ya. Karena kalau teman-teman nanti debatin gitu ya, nggak selesai, ya. Nah, kemudian,
apalagi yang ada di, OJK misalnya kita lihat ya, syariah udah, pasar modal ya, pengen tahu statistiknya, siapa perusahaan-perusahaan efeknya, itu ada semua ya. Jadi, ini lebih lebih meng-cover, industri, spesifik ya, industri spesifik yang fokus ke perbankan, pasar modal, sama, financial non perbankan, INKB, asuransi gitu ya, tuh. Asuransi, dana pensiun gitu ya, pembiayaan, jasa keuangan khusus, itu semuanya di OJK ceritanya. Jadi jangan cari ini di Kementerian Keuangan, dia nggak punya ya. Nah, berikutnya yang buat kita expect dari Kementerian Keuangan data, itu data APBN ya, data penerimaan negara, data defisit ya, jadwal penerbitan surat utang, jadwal lelang surat utang. Nah ini penting ya. Kenapa sih Om kita perlu tahu jadwal penerbitan surat utang? Ingat ya, market ini, pasar modal ini kan ada 2, pasar modal terkait dengan utang, pasar modal terkait saham. Kalau market lagi kedodoran kayak sekarang, investor pasti akan bilang, daripada duit gue masukin di saham, mending gue masukin di surat utang. Bunganya udah pasti dari Bu Sri Mulyani. Makanya kalau surat utang itu lebih menarik dari sisi yield-nya, di mana resiko juga pasti akan dibayar, orang akan bilang, "Udah deh, jangan taruh duit di, saham dulu deh, kita masukin di surat utang dulu, 3 tahun, 2 tahun, nanti kan juga bisa ada lelang, bisa dijual lagi." Nah, ini teman-teman harus tahu ya. Karena kenapa? Karena tadi, kembali ke yang di sini, ini kan surat utang, stabil, pasti dibayar gitu ya. Lalu ini beresiko, ketika pemerintah menerbitkan surat utang banyak, pasti akan ada goncangan. Goncangan di mana? Ada peralihan dari aset yang beresiko ke aset yang tidak beresiko. Nah ini yang teman-teman harus harus bisa pahami, gitu ya. Jadi bisa menakar, oh jangan-jangan ini semua keluar gara-gara masuk ke surat utang, itu bisa terjadi, ya. Karena di Amerika seperti itu, ketika pasar saham gonjang-ganjing, ya, biasanya penjualan surat utang pasti meningkat, gitu. Jadi, ini menciptakan, balancing gitu loh, balancing antara dana-dana yang beredar dari investor asing. Jadi kita, Kemenku kita expect data-datanya itu aja. Kalau BPS kita bisa expect data inflasi, PDB, pendapatan per kapita, neraca dagang, geografi, demografi, angka pengangguran, data upah, statistik investasi. Ini penting buat teman-teman lihat. Tapi nggak semuanya harus disorot ya, karena contoh nih ya, kita buka BPS. Kita buka BPS lalu di sini lihat nih ya, ada ekonomi perdagangan, ada harga produsen, harga perdagangan besar. Semua tiap hari diliatin cuma demi untuk, belajar saham, jangan deh. Mending ambil data-data gedenya aja, inflasi, PDB, kayak begitu aja udah. Tapi kalau teman-teman mau industri spesifik ya, teman-teman harus lihat. Misalnya mau lihat nih, oh di sektor konstruksi ada statistik apa, dilihat. Profil, indeks hari pekerja orang, nilai konstruksi menurut provinsi, bla bla bla. Nah ini kalau teman-teman memang fokus di investasi di saham-saham misalnya konstruksi, boleh dilihat. Tapi kalau enggak usah. Jadi jangan membunuh diri teman-teman mencari informasi yang, apa ya, akhirnya nggak membuat arah strategi investasi teman-teman jadi lebih baik. Akhirnya buang-buang waktu. Makanya di sini cuman kita bantuin, "Ini loh cara ngelihatnya," gitu ya. Nah, apa sih key take out data data tersebut? Kita summary aja, ya. Yang pertama data inflasi, ya. Nah ini sumbernya ada di BI, sumber ada di BPS.
ya. Nah, inflasi ini menggambarkan indeks kemahalan, ya. Inflasi tinggi akan gerus daya beli. Kalau inflasi tinggi akan gerus daya beli, tapi kalau inflasinya rendah tidak baik untuk produsen. Makanya kalau negara, kalau inflasinya terlalu rendah gitu ya, harga-harga nggak bergerak gitu, itu sektor konsumer pasti akan kepayahan. Masa dari dulu harga odol 1.000 perak terus, kapan Unilever untung gitu kan. Masa, rokok harganya atau jangan rokok deh, misalnya harga, bensin gitu atau jangan jangan bensin deh itu diregulated. Misalnya harga, harga, beras gitu ya, dari dulu, seliter 1.000 gitu kan, nggak akan hoki bergerak. Tapi inflasi juga jangan ketinggian, karena kalau ketinggian akan menggerus daya beli. Nah, apa yang menjadi faktor yang bisa menjadi peredam inflasi itu suku bunga. Nah, ketika inflasinya tinggi, maka suku bunganya pasti akan dinaikin. Tapi kalau inflasinya rendah, suku bunganya bisa diturunin. Jadi kalau teman-teman lihat, inflasi ini sebenarnya kan untuk mencegah supaya duit yang beredar itu jadi nggak banyak dan nggak punya, nggak punya nilai. Makanya disedot. Disedot pakai apa? Pakai suku bunga. Biar apa? Biar dana-dana itu nggak jadi konsumsi tapi jadi saving, gitu ya. Nah, inflasi itu targetnya di sekitaran 3% plus minus 1% on year on year basis. Nah, ini kita lihat ya, jadi inflasi itu punya punya faktor untuk, eee, menggerus daya beli, ya, menggerus daya beli. Jadi, biasanya yang terkait sama inflasi ini nanti akan sektor-sektor kayak consumer, trade, ini akan sensitive to inflation, ya. Nah, yang kedua adalah cadangan devisa. Hari ini cadangan devisa keluar, ya. Nah, cadangan devisa ini menjadi indikator apakah negara ini mampu membiayai impor dan pembayaran utang. Kalau cadangan devisanya tinggi dan naik, ini akan bagus untuk kredibilitas pembayaran nilai tukar kita. Hari ini diumumkan bahwa cadef kita naik menjadi 127 miliar dolar Amerika dan itu setara dengan 7,8 bulan pembiayaan impor atau 7,5 bulan impor ditambah pembayaran utang pemerintah. Kalau cadangan devisanya tinggi, potensi penguatan rupiahnya juga besar. Cuman ingat ya, cadangan devisa ini bisa naik karena aktivitas ekspor impor atau karena pemerintah narik utang. Bulan ini, bulan April, itu naik 127 miliar dari 121 miliar karena pemerintah narik utang dari penerbitan global bond. Jadi bukan karena aktivitas ekspor impor, tapi dari aktivitas pembiayaan. Jadi pemerintah menerbitkan global bond. Bagus nggak sih? Ya bagus. Cuman memang secara secara natural ya kayak gini deh. Teman-teman ditanya sama mertua gitu kan. Berapa duit di tabungan sekarang? Ada om 100, ada pas 100 juta. Tapi 60 jutanya modal pinjem. Ya kan harus dikembaliin. Tapi kalau dari selisih surplus impor ekspor itu kan memang masuk ke kantong sendiri gitu loh. Ya, jadi makanya ini perlu dicermati lagi. Yang ketiga yang teman-teman bisa lihat adalah PDB, ya, PDB atau produk domestik bruto. Ini merupakan gambaran aktivitas ekonomi secara makro terkait konsumsi, belanja, tabungan, ekspor impor, ya. Nah, kalau kita ngomong konsumsi itu konsumsi rumah tangga, konsumsi semua rakyat, gitu ya. Nah, kalau terkait dengan, belanja itu biasanya belanja pemerintah, ya. Kayak sekarang misalnya belanja untuk konstruksi, belanja untuk, pembelian Covid kayak gitu ya. Nah itu masuk ke kategori belanja. Nah
Kemudian kalau tabungan ya saving, semua saving ya, yang ada gitu. Lalu ada ekspor impor. Nah, PDB yang tumbuh itu disebut sebagai ekspansi. Jadi kalau misalkan teman-teman, PDB-nya tumbuh terus kayak kayak Indonesia kan masih tumbuh nih 2,9, 2,9 walaupun awalnya targetnya jadi 4 gitu ya, itu kan masih tetap tumbuh, masih ada expansion. Tapi kalau PDB yang turun, itu disebut sebagai kontraksi, kayak Cina kemarin, -6,8% year on year gitu ya. Nah, ini kan nggak bagus. Kalau penurunan PDB dalam 2 kuartal berturut-turut negatif, terjadi penurunan, itu disebut sebagai resesi. Jadi teman-teman kalau ditanya, "Apa sih resesi?" Gitu. Technically resesi itu adalah kalau PDB turun 2 kuartal berturut-turut, ya. Jadi gampang banget jawabnya, gitu. Jadi jangan jangan kalau ditanya Indonesia resesi nggak? Lihat aja, kuartal ini lebih jelek nggak turun nggak dari kuartal berikutnya? Oh turun. Turun lagi nggak dari kuartal berikutnya lagi? Oh enggak, masih belum resesi. Tapi kalau kuartal kedua turun lagi, nah itu technically speaking kita resesi, ya. Kemudian data ekspor impor, ya, teman-teman bisa bisa lihat di sini di BPS ya. Nah, ekspor impor ini menjadi komponen utama dalam pembentukan PDB. Selisih ekspor impor positif disebut surplus. Selisih ekspor impor negatif atau lebih kuat impor namanya defisit. Surplus bagus untuk PDB dan penguatan rupiah. Tadi ya udah lihat ya di CADEV ya jatuhnya. Nah, tetapi impor terkendali juga bagus untuk CADEV. Jangan kita punya punya prinsip kayak dulu zaman kampanye ya, kita akan menjadi warga bangsa yang mandiri, tidak akan melakukan impor. Nah itu nggak mungkin, karena beberapa kebutuhan kita masih harus dilakukan lewat impor, tapi jangan juga semua diimpor, cangkul diimpor, peniti diimpor gitu, jangan juga. Yang komponen-komponen penting aja deh, misalnya BTS server ya diimpor nggak apa-apa, tapi kalau peniti, cangkul, terus juga apa, garpu, sendok gitu, itu diimpor juga ya, ya nggak menarik gitu loh. Nah ini penting ya. Nah, lalu teman-teman nanti bisa lihat, yang diekspor itu apa aja, yang diimpor apa aja itu bisa detail. Kalau teman-teman mau lihat industri spesifik, misalnya kalau teman-teman bermain di sektor-sektor kayak migas, sektor-sektor kayak miscellaneous industry, basic industry, itu perlu banget data, ekspor impor, ya. Karena kalau misalnya let's say nggak dilakukan, ekspor impor seperti apa, nggak dilakukan drill down seperti itu, ya kita ngelihatnya dari makronya aja. Lalu yang berikutnya kurs Bank Indonesia, ya. Ini juga penting ya, kurs transaksi yang dijadikan acuan untuk nilai tukar rupiah. Jadi jangan teman-teman ngelihatnya kursnya dari kurs misalnya BCA, kemudian Bank Niaga, BNI, jangan ya, lihatnya dari BI. Kayak dulu kan sempet ribut tuh, ngelihat dari Google, ya. Jangan, lihatnya dari Bank Indonesia. Karena ini yang jadi acuan. Jadi, rupiah menguat bagus untuk pembiayaan impor. Jadi barang yang kita beli impor itu akan lebih lebih terjangkau dan bagus untuk pembayaran utang falas. Tetapi rupiah melemah, itu bagus untuk industri berorientasi ekspor kayak Shell, itu bagus, ya. Makanya perlu dicari titik yang equilibrium. Jangan sampai rupiahnya melemah lalu ekspornya kuat tapi kita nggak bisa bayar utang, atau rupiahnya menguat, ekspor kita malah jadi nggak laku. Nah ini tugas dari Bank Indonesia untuk mengintervensi, jangan sampai rupiah terlalu melemah atau jangan sampai rupiah terlalu menguat, gitu ya. Jadi we cannot satisfy everyone gitu loh. Biarin dia rupiah melemah, biar Shell lebih bagus. Kan, Shell UMP-nya paling murah Jawa Tengah gitu kan, jangan jangan gitu juga. Kita harus lihat
the other side of the industry, gitu ya. Yang berikutnya suku bunga acuan, ya dulu namanya BI rate, sekarang BI 7-day reverse repo rate. Besaran suku bunga ini diperbaharui tiap bulan, tapi gubernur, BI dalam rapatnya itu pasti akan bikin alasan, misalkan, "Oh kenapa turun, kenapa naik, kenapa tetap," gitu ya. Jadi nggak serta-merta misalkan, kita turunin yuk," nggak gitu juga gitu loh. Kayak kemarin kan, BI menurunkan suku bunga lebih dulu daripada The Fed, sebagai antisipasi, gitu ya. Nah, suku bunga tinggi diperlukan bila inflasi mengganas, ya, yang disebut sebagai biasanya tight money policy. Dulu zaman-zaman sebelum krisis 98 itu ada periode namanya TMP, tight money policy. Pada saat itu suku bunga sampai, puluhan persen. Kenapa? Karena inflasinya ganas, ya. Nah, suku bunga rendah itu bagus untuk menggerakkan aktivitas ekonomi real terkait biaya pinjaman terjangkau buat KPR, KPM, kredit investasi, ya, seperti itu. Jadi suku bunga rendah itu bagus, suku bunga tinggi ya nggak ada bagusnya, ada nggak bagusnya juga gitu loh. Tapi yang pasti memang harus dicari keseimbangan, ya. Nah, itu suku bunga. Nah, sekarang bagaimana menggunakan data-data ekonomi tersebut untuk strategi investasi? Nah, kita harus linking data-data tersebut. Supaya apa? Supaya jalan dengan pilihan-pilihan saham kita. Sebelumnya kita lihat dulu, saham itu ada 9 sektor, ya. Yang pertama sektor agriculture, tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, jasa-jasa tersebut, kehutanan. Industrinya ada 4, biji-bijian, perkebunan, ya, kemudian peternakan, sama perikanan. Ya contohnya misalkan agriculture itu sektor agri yang plantation, Elsip, Ali, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah sektor mining, isinya batu bara, perminyakan dan gas, ya, metal, ya, mineral, kemudian, batu-batuan, ya, PTBA, Adaro, Elsa, Medco itu di sini jatuhnya. Lalu yang berikutnya ada sektor basic industry, industri kimia dasar, ya, pengolahan semen, pengolahan, keramik, metal, Krakatau Steel, ISSP, ya, chemical, ya, plastik, ya, animal feed. Animal feed itu poultry, ya, Cepin, Japfa, wood industry, ya, pulp and paper, Tekim, INKP. Ini jatuhnya di sini semua. Jangan salah yang ngelihat sektor ya. Jadi yang keempat miscellaneous industry, ya, itu aneka industri, membuat mesin-mesin berat, mesin-mesin ringan. Ya, ada yang membuat mesin, otomotif, tekstil, garmen, sepatu, kabel, elektronik ya. Ini AC, auto di sini semua. Ya, massa dan lain-lain di sini semua. Lalu ada consumer good industry. Ya, ada food and beverage, ada tobacco, HMSP, GGRM, WIIM, di situ semua. Pharmaceutical, Kimia Farma, Indofarma, Sido, di situ semua. Cosmetic and household, ya, Unilever, kemudian TCID di sini isinya. Dan yang keenam ada properti, real estate and construction, BSDE, Wika, Agung Podomoro, APLN, DMAS semua jatuhnya di 6, ya. Kemudian ketujuh infrastruktur dan transportation, ada energi, pegas, ada tol, jasa marga, telecommunication, Telkom, kemudian ISAT, kemudian XL, transportation, ada GIA, ya. Kemudian ada non building construction, tower, kemudian Tebik itu jatuhnya di sini. Finance, perbankan, ya. Financial institution, securities, insurance jatuhnya di sektor finance.
dan yang terakhir adalah trade and services, ya, UMTR, RALS, LPPF, MPPA, restoran, advertising, media, ABA, MNCN, SCMA di sini, healthcare, healthcare provider, HIL, MIKA di sini semua jatuhnya, ya. Nah, masing-masing sektor akan punya sensitivitas terhadap data ekonomi, ya. Ada yang sensitif banget, ada yang nggak sensitif atau netral. Ada yang berkorelasi positif, ada yang berkorelasi negatif. Positif bila kenaikan parameternya membuat performanya tumbuh. Negatif bila kenaikan parameternya akan membuat performanya turun. Ya. Jadi dari 99 sektor ini masing-masing punya sensitivity. Kita ambil contoh. Ketika kita berinvestasi, pilihlah sektor yang trending. Apa sektor yang trending itu? Sektor yang punya korelasi positif terhadap data ekonomi. Ya, satu ya, punya korelasi positif dengan data ekonomi. Yang kedua, mendapatkan banyak sentimen positif dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan otoritas. Kemudian sektor yang underlying revenue-nya sedang trending, misalkan perusahaan berorganisasi tambang, akan diuntungkan bila harga komoditasnya naik. Misalnya harga minyak naik, maka Medco, Elsa akan menjadi sektor yang atau industri yang trending. Tapi kalau misalkan, berkorelasi negatif itu harga minyak lagi naik, tapi BRPT sama TPIA pasti akan turun, ya. Nah, yang berikutnya adalah sektor-sektor yang diuntungkan mungkin karena perubahan lifestyle. Misalnya ada kondisi seperti pandemik sekarang, yang diuntungkan adalah, emiten-emiten yang kita sebut corona ekonomi, healthcare, media, kemudian apalagi, work from home, produk ya kayak Telkom itu diuntungkan. Nah, jadi ketika kita pilih pilih saham, jangan cari saham yang nggak trending sektornya. Misalnya lagi dibabat sama kebijakan pemerintah, malah kita beli, malah kita pegang, makin deg-degan. Jadi tolong ya, jadi pilihlah sektor yang trending. Kayak sekarang kita ngomong, consumer trending nggak trending lah. Masyarakat lagi mau dikasih bansos, tiap hari lihat juga isinya kan juga isinya beras, kemudian gula, kemudian, sarden, itu kan trending artinya. Pemerintah ngeluarin duit untuk membiayai masyarakat. Jangan pas lagi kondisi kayak sekarang justru, ah udah kita beli saham hotel, hotel lagi sepi, banyak yang lay off, belum dibuka lagi, gitu. Jadi teman-teman harus harus lihat, industri trending apa enggak. Nah, kita harus tahu, resiko terhadap faktor makronya. Kalau agri saya lihat sih, di pandemik sih harusnya netral. Ikan nggak akan mati karena Covid, pohon nggak akan mati karena Covid gitu ya. Suku bunga juga netral lah agri lah. Nilai tukar highly affected. Kenapa? Agri itu kan, orientasinya ekspor. Kayak contoh lah, CPO itu harganya dipatok pakai ringgit Malaysia, gitu ya. Jadi kalau misalnya ringgitnya melemah gitu ya, ringgitnya melemah, rupiahnya menguat, barang kita pasti akan susah dipasarin di luar negeri. Harga komoditas itu highly affected. Ya jadi, sangat-sangat dipengaruhi oleh harga komoditasnya. Mining, pandemik mungkin dipengaruhi. Kenapa? Contohnya mining ini, affected bukan karena harga komoditasnya jadi turun atau naik, bukan. Tapi karena consumption-nya berkurang. Contoh kasus ya, sekarang pandemik orang nggak ada yang ke kantor. PLN juga nggak akan mau beli batu bara banyak-banyak, ya untuk PLTU.
Makanya, ini relatively, highly affected. Suku bunga kita bilang netral, nilai tukar highly affected, harga komoditas highly affected, consumer pandemic highly affected, ya orang konsumsinya kan langsung gila-gilaan. Wah, beli beli sabun, beli ini, kayak mau kiamat gitu kan. Kalau suku bunga netral, nilai tukar netral, harga komoditas juga netral menurut saya. Miscellaneous industry dipengaruhi sama pandemik, dipengaruhi. Pabrik banyakan tutup, ya. Suku bunga saya bilang netral. Nilai tukar highly affected. Kenapa? Beberapa industri miscellaneous itu orientasinya ekspor. Kalau nilai tukarnya rupiahnya melemah gitu ya, good for them. Karena income-nya dari dolar akan tinggi. Harga komoditas kayaknya netral. Basic industry sama, cuman basic industry ini harga komoditas ada yang mempengaruhi. Contoh pulp ya, pulp itu ada harganya. Kemudian, oleochemical itu terpengaruh dari harga minyak. Harga minyaknya naik, oleochemical akan naik. Sorry, biaya produksinya akan naik, karena bahan bakunya naik. Kalau finance itu pandemic, yes mempengaruhi NPL naik, suku bunga yes affected karena apa? Net interest margin akan berpengaruh naik turun, nilai tukar sangat sangat ya, harga komoditas nggak ngaruh. Properti pandemik ngaruh, mal-mal pada tutup, Pewon bermasalah, SMRA bermasalah, ya, yang punya recurring income bermasalah. Suku bunga, properti sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Kredit konstruksi pakai bunga, kredit pemilikan rumah pakai bunga. Nilai tukar pengaruh terhadap bahan baku. Harga komoditas netral. Trade berpengaruh nggak dengan pandemik? Yes, highly affected. Suku bunga harusnya netral. Karena kenapa? Dia nggak nggak terlalu, rentan terhadap suku bunga kalau sektor trade. Tapi kalau nilai tukar yes, terutama barang-barang impor. Harga komoditas netral. Manufaktur ini sama kayak consumer, miscellaneous, dan basic industry. Affected by, pandemic, suku bunganya mungkin netral, nilai tukarnya highly affected. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini ya, hampir semua dipengaruhi oleh pandemik, suku bunga, nilai tukar, harga komoditas. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah perencanaan, nih saham yang mau saya simpen nih, apa sih resikonya terhadap faktor makro? Teman-teman harus tahu. Saya ambil contoh, misalnya saham Sril. Saya lihat, oh Sril, sektornya miscellaneous industry. Bisnisnya textile and garment. Profitability-nya kayak gini, liquidity-nya kayak begini dari RTI. Nah, kita lihat, oh Sril ini akhirnya memiliki 4 exposure. Pandemik akan membuat aktivitas pabrik mungkin slow down. Sehingga kapasitas nggak maksimal. Jadi kita harus expect bahwa mungkin saja akan ada pengurangan kapasitas. Ya. Tetapi pada saat nilai tukar US dollar menguat, ini bagus buat Sril. Karena sebagian besar produknya orientasi ekspor. Sedangkan biaya buruh di Jawa Tengah itu termasuk UMR terendah. Beda sama di Cikarang, beda sama di Bekasi. Ya. Nah, rasio utangnya itu normal karena masih belum 2 kali DER-nya, tapi lampu kuning karena 1,63 kali equity-nya. Sehingga perubahan suku bunga akan punya dampak terhadap pembayaran utang dan cicilan. Contoh kasus waktu itu Dunia Teks, ya kan? Nah, jadi teman-teman harus lihat, oh perusahaan ini kalau saya pegang resikonya kalau dari suku bunga dia begini, dari nilai tukar begini, dari pandemik begini, kondisi sekarang ya, kemungkinan ya mungkin equity ROE-nya juga akan mengalami koreksi. Jadi saya harus harus expect bahwa mungkin aja PI PI-nya akan turun. Sorry, EPS-nya akan turun.
karena faktor-faktor ini, gitu ya. Terus dilihat lagi gimana sih pergerakannya selama ini, oh Sril ini ternyata harga sahamnya udah terkoreksi, minus 38%. Tapi kalau dilihat di sini, ternyata saham ini udah mulai mau membentuk tren. Oke deh, kayaknya sih udah mulai ada perbaikan nih dari sisi teknikalnya. Teman-teman kawinin tuh semua tuh. Tadi ya, faktor sentimennya, kemudian finansialnya, kemudian performance year to date-nya, data teknikalnya, itu harus dikawinin. Lalu teman-teman bisa baru ambil ambil sikap, harus bagaimana terhadap saham ini. Nah, di Tetra kan juga ada ya, di sini ada, oh Sril ya, kalau saya lihat di dashboard, oh sideways up, bener kan sideways up ya, dia sudah up ya, kan 1, 2 udah bentuk tren kan, udah ngebentuk tren dia, udah bentuk tren naik kan 1, 2, 3 cuman masih belum begini lagi kan, dia sideways up ya. Oh Sril ini ternyata sideways up untuk trading ya, untuk trading dia sideways up, ada small distribusi gitu kan, ada money flow asing, ada ini. Tertanya di sini, oh Sril ini potensinya sideways up dengan koreksi. Aktivitas market maker lagi small distribusi. Kalau dia turun di bawah 158 nggak menarik. Potensinya gimana? Oh kalau dari jangka menengah, Sril ini masih belum bisa diapa-apain dulu. Karena masih belum ada arah, masih turun juga. Tapi kalau untuk invest, boleh deh. Ya dengan target 255. Nah, teman-teman harus bisa mengerucut jadi. Ya tadi ya, teman-teman lihat ini ya, dianalisa, dibikin summary ya, apa sih exposure-nya bisnis ini gitu kan. Lalu dilihat faktor-faktor finansialnya, lalu lihat dari sisi technical sederhananya, pakai RTI gini, lalu tanyakan di Tetra App ini bisa juga, gitu. Nah, dari sini teman-teman ngambil kesimpulan, oh strategi saya buat Sril ini termasuk saham yang lagging, karena pertumbuhannya di bawah IHSG. Tapi kalau saya trading jangka pendek sih oke-oke aja. Dengan stop loss 150, trailing 158, targetnya 166, 176, 182. Kalau jangka menengah saya nggak dulu deh, wait and see aja dulu deh. Tapi kalau saya mau invest spekulasi boleh dengan target 255. Kalau apa? Kalau terjadi pemulihan ekonomi pasca pandemik. Jadi kelihatan teman-teman langsung bisa, oh kalau gue mau trading oke, trading plan-nya kayak begini. Kalau gue mau trading jangka menengah nggak dulu deh. Tapi kalau gue mau invest ya boleh. Dengan harapan kalau ada pemulihan ekonomi ini akan bagus. Nah, teman-teman nanti harus bisa nih bikin untuk masing-masing saham yang teman-teman punya. Assess, ngaruh nggak data-data tadi ya. Oh kalau suku bunganya naik, utangnya gimana nih? Bisa bayar apa enggak? Makanya jangan cari perusahaan yang debt equity-nya tinggi, gitu kan. Oh perusahaan ini kalau apa namanya, penjualannya turun, return on equity-nya akan turun dong, EPS-nya akan turun dong. Nah teman-teman harus bisa, melihat ke depan. Makanya nanti kalau teman-teman udah belajar tentang assessment-assessment yang ini, teman-teman bisa bikin, apa namanya, forward PE atau misalkan estimate EPS ya. Tapi itu urusannya analis deh, teman-teman nggak usah sampai seperti itu. Tapi teman-teman minimal harus tahu, oh kalau saya punya saham ini dipengaruhi oleh faktor-faktor apa? Faktor suku bunga, faktor nilai tukar, faktor, resiko sistemik kayak pandemik sekarang, kayak gini kayak gini kayak gini. Jadi teman-teman bisa ngambil keputusan itu lebih gampang. Lalu kawinin sama
faktor fundamental sama faktor teknikal. Tenang hidup teman-teman, nggak tiap hari nanya, "Om Satrio, nih gimana nih saham ini? Om Luk gimana saham ini? Bibo gimana saham ini?" Capek gitu loh. Yang nanya juga, yang jawab juga capek, yang nanya juga akhirnya capek, gitu ya. Jadi teman-teman harus paham. Kita coba jawab sekarang, "Om, maksudnya over psikologi atau under psikologi apa ya?" Nah gini, kalau market baru dibuka, itu kan orang ada yang ngegas, ada yang ngegas, ada yang guyur gitu ya. Nah kalau yang ngegas itu biasanya disebut kelompok orang-orang FOMO, fear of missing out. Kalau gua nggak beli saham ini, nanti gua nggak kebagian. Amerika semalam penutupannya fantastis, gua harus beli di harga berapapun, over psikologi. Dibeli dengan harga tinggi, akhirnya turun. Yang kedua kebalikannya, under psikologi. Wah Amerika turun nih, wah ini turun deh, udah deh kita buang aja semua, dibuang, indeksnya turun. Akhirnya ketika udah agak siangan, baru sadar, eh ternyata nggak busuk-busuk amat kok kalau Indonesia dibandingin dengan Amerika, mulai dibeli lagi. Akhirnya pulang, sore harganya naik. Nah itu namanya under psikologi. Makanya teman-teman jangan pernah jual beli, jangan pernah membeli saham pada saat kondisi over psikologi, jangan pernah menjual saham pada saat kondisi under psikologi. Itu rule of thumb ya. Om ada di YouTube nggak? Ada nanti ya 3 hari lagi. Sektor fast moving consumer good, bagus nggak Om di kuartal 2? Selama BLT, selama, bansos lancar, ya, stimulus-stimulus oke, semua orang butuh makan, ya. Makanya saham-saham fast moving consumer good ini termasuk kategori saham-saham defensif. Ekonomi kaya apapun orang masih butuh makan. Beda dengan saham-saham trade, consumer discretionary. Pada saat ekonomi busuk, orang pasti akan membuat ini tidak menjadi prioritas. Makanya orang nggak terbang, orang nggak nginep di hotel, orang nggak beli barang mewah, ya. Itu yang paling penting teman-teman lihat. Kalau dengar tulisan Om Luk hubungan Nasdaq sama DJ kemarin, apakah masing-masing indeks ada korelasi atau tipikal saham tersebut? Misal DJ turun, Nasdaq naik lebih tinggi. Jadi gini, Dow Jones itu isi cuma 30 saham. Finansial, teknologi, kayak Walmart, Raytheon, kemudian ada saham-saham farmasi dan lain-lain ya, Boeing gitu ya. Nah, kalau, eee eee, Nasdaq itu lebih ke teknologi only, ya. Nah, kalau kita ikuti aturannya Dow itu, aturan Dow yang paling penting adalah masalah indeks ini, eee, index will confirm each other. Kalau salah satu nggak confirm artinya mix, artinya tidak terjadi confirming. Hari ini Nasdaq udah positif year to date, tapi Dow sama S&P belum positif. Kenapa? Karena belum ada pemulihan. Di Dow itu ada Boeing, di Dow itu ada, Walmart, di Dow itu ada apa, bisa teman-teman lihat, dan itu belum pulih. Tetapi kalau Nasdaq udah pulih karena saham-saham teknologi ketika justru, apa namanya, ketika justru pandemik seperti ini mereka all time high. Amazon all time high, Netflix all time high, apalagi Nasdaq itu hanya dipengaruhi oleh 5 saham, FAANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google Alphabet. Dan saham-saham ini diuntungkan dengan corona ekonomi, work from home ekonomi kita sebut. Atau disebut sebagai self quarantine ekonomi. Orang nonton drakor, orang nonton segala macam seperti itu kan, ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Oke, mau nanya suku bunga yield surat utang luar negeri pengaruh realnya seperti apa? Contoh ya, sekarang gini, Indonesia negara berkembang, Indonesia negara beresiko, politik kadang-kadang gonjang-ganjing juga, kayak cebong kampret lah, kadrun segala macam, seperti itu ya. Ketika ada sebuah surat utang yang
kualitasnya lebih tinggi AAAA gitu. Indonesia kan BBB minus dengan outlook negatif gitu ya. Maka orang akan bilang, "Aduh, daripada gua capek-capek invest di Indonesia, biayanya juga ke sono tinggi, udah deh kita taruh di Amerika aja." Kan fund manager seperti itu. Follow the follow the yield, follow the minimum risk. Makanya akhirnya untuk menarik supaya surat utang kita ini lebih lukratif, dikasihlah bunga tinggi. Tapi bunga tinggi akhirnya diprotes lagi. Wah, Menteri Keuangan kalah sama Filipina. Filipina aja ngeluarin bond bunganya cuma sekian. Kita 125% lebih mahal, kayak gitu loh. Makanya ini sangat perlu diperhatikan. Jangan sampai apa? Jangan sampai eee, investasi yang harusnya datang ke emerging market malah balik lagi ke Amerika. Ya kalau udah kayak begini kan nggak menarik gitu ya. Itu pengaruhnya. Kalau suku bunga acuan yang positif kalau naik atau turun? Turun. Bunga turun, properti jalan, kemudian, bisnis otomotif jalan. Kalau bunga naik nggak ada yang jalan, ya. Om, kenapa yuan tidak masuk sebagai yuan tidak termasuk karena yuan itu peg currency, nilainya dipatok oleh pemerintah Cina. Misalnya 1 yuan itu 1 yuan itu sorry, $6 setara dengan 1 yuan. Kenapa di-peg seperti ini? Karena Cina harus memprotek dia punya manufaktur supaya menarik. Kalau manufakturnya kalau yuan tidak diprotek, maka Cina nggak bisa dumping. Maka Cina itu, yuan itu bukan sebagai safe haven, tapi sebagai, eee mata uang yang, eee, highly, apa ya, yang diatur banget deh. Jadi makanya juga nggak jadi pilihan. Om Luk saring dong tiap hari baca di portal berita apa aja. Udah kamu nggak usah baca, baca sahamologi aja ya. Lagi mau ngembangin habit ini tapi masih belum bisa rajin tiap hari. Cukup baca sahamologi.id aja, cukup. Om, di masa pandemi ini sekarang kan banyak kebijakan berupa buyback emiten. Kebijakan apakah benang merah berkaitan dampak foreign investor? Sebenarnya enggak, ya. Buyback buyback ini kan tergantung jadi yang gini, buyback itu ada 2, teman saya cerita. Ada buyback yang punya duit, ada yang nggak punya duit, cuma pura-pura aja. Bilang deh gue buyback biar investor gue tenang, gitu ya, biar tenang. Karena kenapa? Membuat, membuat cerita buyback itu akan menenangkan investor, "Oh, saham gue dijagain." Ya. Tapi kalau teman-teman mau lihat apakah perusahaan itu bisa buyback apa enggak, teman-teman lihat posisi cash terakhirnya. Dia punya duit nggak buat buyback, ya. Jangan jangan sampai diomongin buyback tapi duit cash aja nggak ada. Masa buyback nggak pakai utang? Kan nggak mungkin, ya. Jadi, eee, buyback itu lebih ke untuk comforting investor yang pertama. Yang kedua, mungkin dia buyback untuk menjaga harga, karena dia punya komitmen utang. "Eh, gua kasih utang lu, kalau harga saham lu dijagain sekian ya. Tapi kalau saham lu turun, lu tambah modal dong, apa, nyuntik equity tambahan dong buat buat sorry, nyuntik kolateral tambahan dong buat jaminan." Makanya dia tetep jagain, ya. Saya sih lebih senang orang yang ngejagain harga sahamnya buyback, karena dia punya kolateral utang. Karena itu pasti akan lebih lebih dilakukan, ketimbang yang buyback-nya cuman buat lip service aja. Om, rating Pepindo, Waskita, dan Tele lihat sendiri deh ya. Kita kan lagi belajar, teman-teman bisa bisa buka di Pevindo, Adi, Waskita, Tele, ratingnya kayak apa ya. Batu bara memang lagi murah-murahnya, tapi di masa depan batu bara akan menjadi sumber utama untuk sintesis senyawa elemen. Normalnya bahan baku kimia. Saya baca berita kalau PT sudah memulai proyek dengan harga PT, bagaimana prospek pendapat Bapak? Udah dilihat aja di mana, di Tetra ya. Di Tetra dilihat potensinya berapa, kemudian buat invest bagus apa enggak, dilihat ini kalau dibahas satu persatu nanti nggak selesai. Kita udah punya aplikasi bagus, bisa teman-teman pakai,
melihat secara tren, lihat secara, potensi, itu lebih enak, ya. Karena kalau ngelihat sesuatu yang diawang-awang ke masa masa depan gitu ya, teman-teman pusing deh. Apalagi PTBA ini BUMN, ya. BUMN itu highly regulated, ya, entar tiba-tiba disuruh jual ke PLN harga tertentu, disuruh begini 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 begini, mending mending lihatnya pelan-pelan aja, nggak usah lihat prospek jauh-jauh, ya. Yang penting udah cuan lah PTBA kan teman-teman ya. Hari ini rilis Cadef, dibayangkan naik, tapi foreign malah sell in, padahal Dow Jones. Menurut Om Luk ada apa ini? Nah, kalau kayak gini biasanya teman-teman nanti ada yang nulis nih, lihat ya, analis itu koar-koar, data sentimen dan lain-lain, padahal semuanya sudah diiniin sama bandar. Nah, kayak gitu kan. Tapi teman-teman perlu lihat, ya, secara teknikal memang IHSG ini masih sideways. Lihat ya, IHSG ini masih sideways dan saya bilang seperti itu. Lihat ya, IHSG itu masih sideways. So don't expect too much. Lihat, IHSG itu masih dalam rentang yang ini, 4567, 4726, ya. Tadi pagi over psychology makanya candle atasnya panjang, ya. Makanya candle atasnya panjang tapi dia masih di bayang-bayang yang ini. Makanya teman-teman mau cadefnya naik, cadefnya juga naik juga gara-gara tambahan utang gitu kan, gitu. Jadi 4726. Jadi masih di sini. Yang mempengaruhi jadi candle yang gede ini. Jadi kalau dibilang IHSG itu harusnya naik hari ini, ya enggak juga. Karena memang, eee, psikologisnya masih di area ini, nggak bisa kemana mana dulu. Dan udah saya bilang, indikator-indikatornya juga memang belum ada sinyal buat naik, ya. Kalau teman-teman baca nih, kalau teman-teman baca sahamologi hari ini, ya, kan udah clear dibilang, ya, walaupun didera indeks masih memiliki support, namun posisinya masih terbalik, tandakan masih terjadi konsolidasi. Namun positifnya sentimen global akan menjadi katalis baik untuk indeks over psikologis di awal. Tapi perlu dicatat bahwa stokastiknya masih mix. Rentangnya sudah di area mid overbought, good, tapi arahnya masih ke bawah, not good. Memang ada ekspektasi over psikologis untuk putar balik area, tapi nggak bisa. Sedangkan yang masih di histogramnya belum ke arah yang positif. Sehingga kalaupun ada kenaikan, belum menjadi sesuatu yang permanen. Udah dijelasin. Makanya teman-teman baca kalau pagi. Udah ditulis capek-capek, ya masa nggak dibaca, ya. Jadi yang ditanya, "Menurut Om Luk ada apa hari ini?" Ya ini udah dijawab di awal. Apakah info inflasi suku bunga global regional pengaruh efek? Enggak, kalau inflasi enggak. Kalau suku bunga yield iya. PDB turun 2 kali berturut-turut, tidak sampai minus tetap masuk kategori resesi, iya. Kalau rupiah menguat, apakah berdampak masyarakat cenderung membeli barang dari luar? Sehingga produk dalam negeri jadi kurang menarik? Enggak juga, ya. Kalau rupiah menguat itu kemungkinannya adalah konsumsinya akan lebih banyak, ya, tapi apakah nanti membeli barang dari luar, itu nggak pasti juga. Tapi ketika nanti barang impor lebih murah dari barang dalam negeri, nah itu jadi masalah. Makanya perlu kawinin sama kebijakan cukai. Ingat ya, kemarin waktu
rupiah menguat sampai ke 14, ke 13, itu kan pemerintah langsung bikin aturan cukai, bahwa barang-barang yang dijual di Shopee dan lain-lain kena cukai gitu. Dulu kan enggak, cukainya diturunin. Sehingga apa? Sehingga orang juga akhirnya berhitung, "Oh kalau gue beli barang dari Shopee, mendingan gue beli beli barang lokal aja," gitu kan, ya. Om, berapa lama kita hold untuk masing-masing tren investasi? Apakah jadi tren investor? Ya tergantung, kamu mau pakai apa? Mau pakai trend following, pakai MA, atau mau ngitung dari PE band atau PBV band, ikut kelasnya ya, sahamologi ya. Kalau mau belajar growth investing ada kelas growth investing, value investing, trend following juga ada. Baca bukunya aja ya. Stok yang lagi trending apakah berubah setiap tahun? Biasanya sih enggak ya, biasanya perubahannya mungkin, eee, nggak sampai tahunan ya, mungkin 3 bulanan gitu. Teman-teman bisa belajar nanti namanya, rotation sector ya. Om Lo kaitannya bull dies on good news, bear dies on bad news itu sentimen positif dan negatif. Jadi gini, kamu lihatlah kalau kalau saham udah terlalu banyak yang pom-pom, terlalu banyak yang orang tahu, euforia tinggi, itu kemungkinan orang akan profit taking. Tapi kalau bear dies on bad news itu kan kalau kondisi kayak sekarang lah. Sekarang ini di Amerika angka pengangguran 33 juta. Tapi orang udah gak ngeliat itu lagi. Yang dilihat apa? Potensi ekonomi kalau recovery. Udah. Makanya bear dies on bad news. Bad news-nya terus muncul, tapi orang udah bilang, "Itu udah kita faktor kok, udah kita price in kok." Kita lihat sesuatu berita yang bagus, nih kayak contoh ya, kalau teman-teman baca di sini nih ya, baca di sini kan, stimulus udah dikasih, kurva udah melandai, obat penyembuh udah ada, tinggal nunggu vaksin. Orang mau cari berita apa lagi? Berita pengangguran 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 30 juta, ya udah. Masa mau pakai berita pengangguran terus sih? Capek lah. Kita udah tahu loh bakal banyak orang nganggur, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya orang cari sentimen baru, oh cari sentimen apa? Oh cari sentimen yang bisa gerakin, ya. Jadi nggak terus misalkan, oh beritanya udah buruk lagi, makin buruk, ya udah buruk, udah tahu kita bakal buruk, gitu kan. Jadi nggak usah kayak kita sekarang deh. Kita sekarang ngelihat ketika Covid dari 0 ke 1000 sama dari 12.000 ke 13.000 itu kan beda jauh kan sentimennya, gitu ya. Jadi udah deh, ya udah 12.000 gitu, so what. Dulu ketika dari 0 ke 1000 psikologinya kenceng. Seringnya sentimen muncul di berita-berita Indonesia disponsori untuk bandar atau pom-pom. Gimana identifikasi antisipasinya? Ikut aja kelasnya kelasnya Satrio, kelasnya, Kokolato, kelasnya, Brojek untuk mengidentifikasi. Biasanya ada formasi-formasinya, ya. Kalau saya jelasin di sini itu nggak ada kaitannya sama analisa sentimen. Om, kenapa ekonomi kayak gini sektor properti malah naik? Ah itu udah saatnya naik, technical rebound. Baca di sini nih, ya. Baca di sini nih, di sini nih, ya. Properti itu paling terpuruk, April kemarin, ya. Makanya sekarang ada pembalikan arah dikit, wajar. Basic industry bulan lalu 28%, sekarang turun BRPT, TPIA, wajar, namanya koreksi, ya. Contoh Gia, Om, lifestyle harusnya confirm kalau airline bakal beres, tapi hari ini kok hampir arah ya, biasalah orang kan ada yang mau cuan juga, ya. Masa turun terus gitu kan, udah turun di bawah naikin dulu deh. Ingat, saham yang turun kalau naik namanya technical rebound. Technical rebound kalau nggak kuat akan lanjut downtrend, ya. Gimana cara mengetahui jenis saham pergerakan yang membutuhkan partisipasi besar? Ya sadarlah ya. Contoh saham-saham, membutuhkan partisipasi publik yang besar, kan dia ditanda-tandain. Jasa Marga hari ini coba, teman-teman kan berharap-harap cemas, Jasa Marga.
Jasa marga orang banyak harap-harap cemas kan hari ini. Harap-harap cemas apa, dia ngebentuk pola double top atau pola double bottom. Biasanya kayak gini nih, ya. Kalau dia gagal break, kalau dia gagal 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 begini, ya, bentuknya jadi begini ceritanya kan. Nah, jadi dikodeinnya pakai pola-pola biar orang tahu. Makanya teman-teman belajarlah bandarmologi, belajarlah pola 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 chart pattern, biar apa, biar bisa tahu, ya. Karena yang namanya, market maker itu memberikan katalis, katalisnya berupa berita, berupa pattern, biar apa, biar orang tahu, "Oh ini bakal begini nih." Kan orang suka suka banyak tuh di grup-grup ya bilang, "Wih saham ini akan membentuk pola invert, eee, head and shoulder." Gitu kan. Ya kan itu kan salah satu cara untuk publik mulai ikutan. Kalau nggak ada begitu, orang nggak ada yang tahu. Ya ikut ya kelas-kelasnya biar tahu ya teman-teman ya. Peredaran uang, apa benar terjadi dampak politik udah nggak akan mungkin dicetak duit banyak-banyak ya. Orang pemerintah kita juga pintar-pintar lulusan-lulusan, Northwestern, Boston University, nggak akan mungkin lah niru Zimbabwe lah ya. DJ berarti ketika confirm, ya benar udah ya. Ada kemungkinan nggak market turun lagi? Iya ada kemungkinan ya 4.180 ya. Kalau buyback ada pemberitaan masanya dalam periode tersebut sampai kapan? Berarti bukan, bisa aja lip service ya, itu kan bukan komitmen ya, bukan komitmen. Ingat ya bukan komitmen kayak kayak sekarang teman-teman bisa tahu nggak BRPT naik karena buyback atau bukan? Kan nggak ada yang tahu juga. Dijagain, oh dia menunjuk HP gitu kan, ternyata HP juga nggak beli-beli juga gitu, nggak kelihatan juga akumulasinya. Jadi kebanyakan sih kayak gitu sih, ya lip service sih kalau menurut saya sih ya, banyak yang lip service kalau teman-teman nggak ngelihat bener apa enggak sih, karena kan nggak akan mungkin orang misalnya, "Eh gue mau beli ya," gitu, masa saya cerita, ketika dieksekusi kan nggak juga. Potensi ekonomi Indonesia after recovery bagaimana Om terkait ada kebijakan jadi, ini semua kan saling berhubungan ya. Kalau recovery sih per 1 Juni ya, ya mungkin udah mulai ada hal-hal yang menarik ya. Kayak contoh kan sekarang di Amerika, oh kalau misalnya teman-teman melihat di Amerika apa sih ketika lifting, lockdown ini yang diuntungkan saham-saham apa? Yang pertama saham-saham restoran, kan bottom-nya udah kebentuk ya. Saham-saham perhotelan, kasino gitu. Sama nanti ketika nanti recovery ini, saham-saham yang tadinya sudah turun jauh itu pasti akan mulai menggeliat. Tapi apakah menggeliat itu akan membuat dia menjadi, uptrend, itu enggak juga, ya kayak contoh Jasa Marga. Jasa Marga kan turun di sini, sentimennya apa waktu itu? Jasa Marga waktu saat di sini turun, sentimennya kan apa? Mudik dibatalin, terus tiba-tiba sekarang naik lagi karena, oh diperbolehkan, kan begitu. Tapi secara secara garis besar, apakah Jasa Marga ini sudah membentuk tren? Kan teman bisa lihat, ternyata belum, ya kan? Masih sideways aja. Di daerah mana? Daerah sini. Jadi masih temporer, ya. Jadi, ya kayak gitu deh. Market-market kayak zaman-zaman begini ya, teman-teman trading-trading dulu aja deh kalau punya duit nganggur gitu loh. Karena kalau mau buat invest ya kecuali yang betul-betul teman-teman punya duit unlimited ya, silakan mulai start beli gitu kan, start beli collect nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan duitnya terbatas ya coba-coba trading aja menurut saya sih. Om Luk gimana Anda terhadap IHSG di kuartal 4? Aduh kuartal 1 aja baru selesai, udah mau ngomongin kuartal 4. Sekarang kalau katanya Jack Ma, ya, game-nya bukan game kita ngomongin tentang bagaimana kita bisa hidup sukses di kuartal 4, bukan. Bagaimana kita bisa survive dan tetap hidup di kuartal 2 itu cukup.
ya. Jadi pikirin itu dulu ya, apakah akan back to normal kuartal 4 nggak ada yang tahu. Saya juga nggak bisa ngeramal, kayak ada contoh nih, kita lihat dari gambar aja deh, kayak gini kan. Ini kalau ngomong jasa marga itu kan masih kayak begini, tuh masih dipayungi awan hitam, tuh. Terus kita masih ngomong kuartal 4 itu harus di atas 500 gitu kan, di atas 5.000. Jadi sekarang kita santai-santai aja dulu, kita belajar, perbanyak ilmu, baru nanti kita bisa ngomong yang dalam-dalam. Sekarang cukup yang, ya tenang-tenang aja deh. Trading-trading aja, setiap hari jual beli dulu. Sampai Oktober, trading-tradingan masih dapat cuan banyak deh. Jadi nggak usah ngawang-ngawang ya, kuartal 4 kayak gimana gitu, nggak ada yang tahu. Sri Mulyani aja nggak tahu, ya apalagi saya, gitu. Jadi, the future sekarang teman-teman jangan ngomongin future dulu. Teman-teman bisa bisa sehat, bisa tetap makan, bisa tetap apa ya, memberikan kontribusi sosial, itu udah lebih dari cukup sekarang, ya. Jadi nggak usah mikir panjang-panjang. Oke teman-teman, udah jam 9.30 kita sudahi ya acara ini. Semoga bermanfaatnya, semoga bermanfaat dan teman-teman tetap semangat ya. Trading jalan terus, kalau mau invest pelan-pelan boleh ya, tapi jangan ngebut-ngebut juga, siapin duit yang banyak aja dulu, pelan masuk, karena we don't know the market yet, ya. Tapi teman-teman tahu ya, sektor-sektor mana yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi. Itu aja dari saya, selamat malam, semoga kita tetap sehat, selamat, dan bisa melewati krisis ini dengan baik dan menjadi kaya setelahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.